Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, ilahul awwalina wal akhirin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul amin, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya karim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma'asyaral muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat, Bapak Ibu, saudara-saudari, jamaah salat maghrib yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji hanya bagi Allah yang dengan nikmat-nikmatnya tertunai segala amal-amal kebajikan. Salawat dan salam semoga terhaturkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat, serta orang-orang yang senantiasa meniti jalannya sampai hari kiamat. Ma'asyaral muslimin wal muslimat, jamaah Masjid Al-Husna yang dimuliakan oleh Allah, di malam hari yang berbahagia ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dapat menjalankan dan menegakkan ibadah kepadanya. Kemudian kita duduk sejenak untuk saling ingat mengingatkan di atas kebenaran, kesabaran. Semoga kita termasuk dari orang-orang yang terlepas dari kerugian yang Allah Subhanahu wa taala pastikan menimpa manusia, kecuali mereka yang bersifat dengan 4 sifat kemuliaan. Illal ladina amanu wa amilus solihat, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Wa tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabr. Kemudian saling ingat mengingatkan, saling berpesan-pesan, nasihat menasihati untuk menetapi kebenaran dan untuk menetapi kesabaran. Para hadirin, para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, melanjutkan pembahasan dari tafsir surat Al-Ghasyiyah, di mana di pertemuan sebelumnya kita telah membahas dari apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala terkait dengan panasnya api neraka. Di ayat yang keempat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, tasla naron hamiyah, dia akan masuk ke dalam neraka yang sangat panas. Kemudian di ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bagaimana minuman dan makanan penghuni neraka. Dan semua ini Allah Subhanahu wa taala ingatkan kepada kita, tentu saja dalam rangka untuk memberikan motivasi kepada kita agar kita bersemangat untuk melakukan amal ketaatan, dan memberikan peringatan kepada kita untuk mewaspadai segala macam dosa dan kemaksiatan. Amal ketaatan akan menyebabkan kita masuk ke dalam surga yang penuh dengan kenikmatan, sementara dosa dan maksiat, kedurhakaan dan pelanggaran, inilah yang menyebabkan kita terjerumus ke dalam api neraka.
Allah Subhanahu wa taala banyak menyinggung tentang neraka, baik secara global, secara mujmal, maupun secara mufassal, secara terperinci, dalam rangka untuk ini. Karena manusia tidak bisa dipungkiri, keimanannya itu kadang naik, kadang turun, kadang berada di level yang tinggi, terkadang dia futur. Maka dia butuh untuk diingatkan, butuh untuk disebutkan hal-hal yang bisa mendorong semangatnya, hal-hal yang bisa membuat dia takut dengan azab dan siksaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah manfaat dari dikisahkannya tentang neraka itu, bagaimana kengeriannya, bagaimana panasnya, dan bagaimana siksaan di dalamnya, termasuk di dalamnya bagaimana minuman dan makanan penghuni neraka. Kita ambil pelajaran darinya agar membuat hati kita semakin takut kepada Allah, semakin takut dengan azabnya Allah Subhanahu wa taala, yang mana inilah sifat dari orang-orang yang beriman, yakhafuna rabbahum. Mereka takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka landasi ibadah mereka dengan harapan kepada Allah, mengharapkan surganya, dan takut dengan api nerakanya. Para jamaah, para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, maka Allah Subhanahu wa taala sebutkan di ayat yang kelima, Allah berfirman, tusqa min ainin aniyah, bahwa penghuni neraka akan diberikan minum dari sumber mata air yang sangat panas. Telah kita sebutkan beberapa tafsir tentang ayat yang mulia ini, di mana Allah Subhanahu wa taala mengabarkan di dalam ayat ini tentang minuman penghuni neraka. Ia bersumber dari mata air yang sangat panas, yang panasnya tidak akan pernah berhenti, bahkan semakin kuat dan terus meningkat. Ini panasnya api neraka itu. Yang panasnya disebutkan di dalam ayat yang lain bisa membuat meleleh kulit-kulit manusia, bisa membuat meleleh kulit-kulit manusia. Diminum kulit yang meleleh. Nah, kalau kulit saja meleleh, bagaimana apa yang masuk ke dalam perut itu? Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Disebutkan di dalam sebuah tafsir dari Al-Imam Muqatil rahimahullahu taala, bahwa mata air yang sangat panas yang menjadi minuman penghuni neraka itu, dia sangat panas. Sebab kata beliau bahwa semenjak Allah Subhanahu wa taala menciptakan neraka, kemudian Allah panaskan api neraka, dan di dalamnya Allah Subhanahu wa taala memanaskan sumber mata air yang menjadi minuman penghuni neraka. Semenjak itu Allah panaskan sampai tatkala penghuni neraka masuk ke dalam neraka. Dan bisa dibayangkan betapa panasnya itu. Makanya Allah katakan tusqa min ainin aniyah. Ainin mata air, aniyah yang sangat panas. Nah, yang super panas, yang tentunya tidak bisa dibandingkan dengan panasnya mata air atau air mendidih yang ada di dunia ini. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, disebutkan di dalam ayat yang lain di surat Ibrahim ayat 16 sampai 17. Di situ juga disebutkan bagaimana minuman penghuni neraka itu. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa yusqa min ma'in sadid yatajarra'uhu wa la yakadu yusighu." Kata Allah Subhanahu wa taala bahwa mereka akan diberikan minum min ma'in sadid, dari air yang merupakan nanah yang sudah membusuk. Yatajarra'uhu, dia berusaha untuk meneguknya, wala yakadu yusighu, akan tetapi hampir-hampir mereka tidak mampu menelannya. Jadi ternyata di dalam ayat ini menunjukkan bahwa penghuni neraka
tatkala diberikan minum air yang seperti itu, mereka pun terpaksa untuk meminumnya. Mereka pun terpaksa untuk harus meminumnya. Karena apa? Karena sangat hausnya mereka, dan karena sangat butuhnya mereka dengan minuman itu. Iya. Dan tidak ada cara lain kecuali harus meminumnya. Subhanallah, ibarat kata para ulama seperti orang yang harus menderita suatu penyakit kemudian harus diamputasi. Dan dia pilih itu walaupun dia tahu itu sakit, walaupun dia tahu itu membinasakan dirinya, tetapi tidak ada pilihan lain kecuali itu. Nah, penghuni neraka pun seperti itu. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, ya tentunya minuman yang seperti ini tidak akan memberikan manfaat apa-apa pada diri mereka, tidak secara lahir, tidak pula secara batin. Karena minuman itu hakikatnya adalah azab bagi mereka. Minuman itu hakikatnya adalah siksaan bagi mereka. Nas'alullah salamata wal afiyah. Maka ini minuman penghuni neraka. Sekarang bagaimana dengan makanan penghuni neraka? Itu Allah Subhanahu wa taala jelaskan di ayat yang berikutnya, ayat yang ke-6. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laisa lahum ta'amun illa min dhari'." Laisa lahum ta'amun illa min dhari'. Tidak ada makanan bagi mereka, bagi penghuni neraka, illa min dhari', kecuali dari dhari'. Ini satu jenis dari makanan yang akan dimakan oleh penghuni neraka. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, kalau kita lihat di dalam ayat-ayat yang lain, di situ disebutkan ada beberapa macam makanan yang disiapkan untuk penghuni neraka. Ada disebut dengan ghislin. Nah, ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Haqqah, wala ta'amun illa min ghislin. Dan di ayat yang lain, dan ini yang banyak disebutkan di surat Ad-Dukhan, di surat As-Saffat, di surat Al-Waqi'ah, makanan mereka itu dinamakan dengan zakum. Jadi ada 3 jenis makanan penghuni neraka: dori', ghislin, zakum. Ini nama-nama. Jadi jangan melihat nama yang seperti ini, ternyata ada nama-nama yang di dalam Al-Quran itu kita harus waspada. Artinya jangan sampai kita mengambil nama untuk anak kita dengan nama yang seperti ini. Ada orang memberi namanya di dalam Al-Quran. Siapa namanya? Zakum, ghislin. Ini kan nama makanan penghuni neraka ini. Jadi tidak semua nama yang ada di dalam Quran itu kemudian kita ambil sebagai nama. Abu Lahab juga ada dalam Quran, ya. Nah, makanya kita perlu melihat ayat-ayat itu. Nah, para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, di dalam ayat yang mulia ini, surat Al-Ghasyiyah ayat ke-6, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa tidak ada makanan bagi mereka penghuni neraka illa min dhari', kecuali dari dhari'. Apa itu dhari'? Ulama tafsir memberikan beberapa penafsiran. Sebagian mereka mengatakan dhari' maksudnya hijarah, yaitu tidak ada makanan mereka kecuali batu-batuan. Jadi yang mereka makan adalah batu. Nah, ini sebagaimana diriwayatkan dari Imam Sa'id Ibnu Jubair rahimahullahu ta'ala. Ada juga yang mengatakan bahwa dhari' itu adalah lembah di dalam neraka jahanam yang berisi tetesan keringat dan nanah-nanah beserta darah yang bersumber dari para penghuni neraka. Nah, ini disebutkan juga sebagaimana dikatakan oleh Imam Al-Qurtubi di dalam tafsirnya. Dan ada juga yang berpendapat bahwa dhari' itu adalah suatu tumbuhan yang berwarna hijau yang sangat berbau busuk. Ada yang menyebutkan penafsiran seperti itu, sebagaimana juga dibawakan oleh Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala.
Dan ada yang berpendapat bahwasanya dori itu berasal dari bahasa Arab, dari kata at-tadarru. At-tadarru itu artinya benar-benar merendah dan minta pertolongan kepada Allah. Dan ini menjelaskan keadaan mereka. Yani ketika mereka makan dori tersebut, maka mereka bukan merasakan kenikmatan, justru merasakan sakit yang bertambah parah. Hatta yatadarra'un, sehingga mereka pun benar-benar bermohon, merendah kepada Allah agar mereka diselesaikan urusannya. Maksudnya apa? Agar mereka dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka meminta kematian. Mereka berkata kepada malaikat penjaga pintu neraka. Apa kata mereka? Ya Malik, liyaqdi alaina rabbuk. Wahai Malik, penjaga, malaikat penjaga pintu neraka. Wahai Malik, kata mereka, liyaqdi alaina rabbuk, tolong agar Tuhanmu menyudahi urusan kami, matikan saja kami. Apa kata malaikat Malik? Qala, malaikat Malik pun berkata, innakum makithun, sesungguhnya kalian akan tetap tinggal di dalam neraka itu. Tidak ada kematian. Di akhirat sudah tidak ada lagi kematian. Penghuni neraka kekal di dalam neraka, penghuni surga kekal di dalam surga. La yuqadha alaihim fayamutu wa la yukhaffafu anhumul adzab. Mereka di dalam neraka itu tidak dibinasakan oleh Allah sampai mati, tidak. Justru ketika mereka disiksa, kemudian hancur badan mereka, dikembalikan lagi, kemudian disiksa lagi, dikembalikan lagi, disiksa lagi, terus seperti itu. Tidak ada kematian. Wala yukhaffafu anhumul adzab. Demikian pula azab tidak diringankan atas mereka. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Dan di antara penafsiran yang kuat di dalam perkara ini, sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullahu taala, na'am, dan kebanyakan para ulama ahli tafsir, dori itu adalah tumbuhan yang mempunyai duri yang sangat banyak. Ini maksud dari ad-dori, yaitu tumbuhan yang sangat berduri, yang dia menempel di tanah. Jadi dori ini ada, tumbuhannya ada di dunia. Nah, dan disebut oleh orang Arab ketika itu dengan asyibriq. Asyibriq. Nah, kalau dia apa namanya dalam keadaan basah, dinamakan mereka syibriq. Kalau dia dalam keadaan kering, maka mereka namakan dengan dori. Nah, tumbuhan ini ya yang ada di Arab tatkala itu, tidak ada seorang pun tidak ada seekor binatang pun yang berani mendekatinya, karena mereka tahu ini tumbuhan tidak ada manfaatnya. Dan kalau mereka makan, kalau mereka mendekatinya, maka bisa membuat mereka cedera, sangat berduri, dan lagi pula sangat beracun. Seseorang tidak berani menyentuhnya ketika itu karena saking banyaknya durinya, terlebih lagi beracun. Ini jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Nah, ini dori yang ada di dunia. Tentunya dori yang ada di dunia tidak bisa disamakan dengan dori yang ada di akhirat. Kalau di dunia saja ngerinya seperti itu, bagaimana lagi dengan dori yang ada di dalam api neraka? Nas'alullah salamata wal afiyah. Terlebih jamaah sekalian, bahwa segala yang ada di dalam neraka itu diciptakan dari api neraka. Segala yang ada di dalam api neraka itu diciptakan dari api neraka. Maka dori ini selain mengerikan seperti itu, tumbuhan yang sangat berduri dan sangat beracun, kemudian apa? Dia diciptakan dari api neraka, menunjukkan sangat panasnya. Dan bagaimana tatkala dia masuk ke dalam mulut kita. Nauzubillahi min dzalik wa nas'alullaha salamata wal afiyah. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka itu dori, ya tumbuhan yang sangat banyak durinya, sangat beracun dan sangat panas lagi. Itulah makanan penghuni neraka. Dan disebutkan di dalam ayat yang lain
bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Muzammil ayat 13, dan ini menguatkan penafsiran tadi, di mana Allah berfirman wa ta'aman dagussah, bahwasanya makanan itu yang disiapkan untuk penghuni neraka adalah makanan yang menyumbat di kerongkongan. Tatkala mereka makan, nyangkut di kerongkongan. Tatkala mereka makan, nyangkut di kerongkongan mereka. Ini para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Sehingga dari sanalah ya, mereka pun minta air. Karena disebutkan oleh Imam Al-Hasan Al-Basri bahwa tatkala mereka nyangkut makanan itu, dore itu di kerongkongan mereka, mereka pun teringat bahwa dulu tatkala di dunia kalau ada yang nyangkut di leher itu mesti minum. Maka mereka pun fayastasquna rabbahum, mereka minta kepada Tuhan mereka, mereka minta kepada Rabb mereka tatkala itu agar mereka diberikan air minum. Tatkala diberikan air minum, maka yang datang adalah ainin aniyah, mata air yang sangat panas. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Kemudian di ayat yang lain juga disebutkan tentang makanan penghuni neraka yang tadi kita sebutkan, yaitu min gislin. Nah, ini sebagaimana dalam surat Al-Haqqah ayat 36. Wala ta'amun illa min gislin. Dan tidak ada makanan bagi mereka kecuali dari gislin. Ulama mengatakan gislin itu adalah sadidu ahlin nar, nanahnya penghuni neraka. La ya'kuluhu illal khati'un. Tidak ada yang memakan makanan itu kecuali orang-orang yang durhaka kepada Allah. Kecuali orang-orang yang durhaka kepada Allah. Ini dua jenis makanan, dori, kemudian gislin. Dan yang ketiga zakum. Nah, ini yang disebutkan di dalam Quran. Allah berfirman di surat Ad-Dukhan ayat 43 sampai 46. Allah nyatakan, inna syajarataz zakum, sesungguhnya pohon zakum itu ta'amul athim, dia adalah makanan orang-orang yang sangat banyak dosanya. Kal muhli yughli fil butun. Bagaimana zakum itu? Kata Allah Subhanahu wa taala, kal muhl. Zakum itu adalah seperti cairan tembaga yang mendidih. Yughli fil butun, yang mendidih di dalam perut. Kaghalil hamim, seperti air yang sangat panas. Seperti mendidihnya air yang sangat panas. Ini dalam surat Ad-Dukhan ayat 43 sampai 46. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi zakum itu merupakan pohon. Nah, mungkin sebagian kita bertanya-tanya, loh, ada pohon di dalam neraka? Bukankah neraka itu sangat panas? Kok bisa-bisanya ada tumbuhan di sana? Nah, ada sebagian orang menggunakan akalnya, ya, kalau misalnya kita bakar sesuatu di bawah pohon, itu kan tumbuhan yang ada di situ tidak mungkin hidup. Nah, itu baru api dunia. Bagaimana dengan api akhirat? Bagaimana dengan api neraka? Kok bisa-bisanya ada tumbuhan yang hidup? Subhanallah, gara-gara menggunakan akal yang semacam ini, akhirnya ada sebagian orang yang meragukan ayat ini. Katanya apa? Anda mungkin ada pohon di dalam neraka. Loh, Allah yang mengatakannya sendiri. Inna syajarataz zakum, kata Allah, sesungguhnya pohon zakum itu. Bahkan disebutkan dalam ayat yang lain bahwa ternyata zakum itu fi aslil jahim, dia tumbuh dari dasar neraka jahim. Jadi betul-betul tumbuh, hidup dia. Ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Bagaimana bisa begitu? Bagaimana bisa terjadi hal tersebut? Ya, kalau Allah sudah berkehendak, kalau Allah yang sudah berkeinginan, maka tidak ada yang menghalangi kehendak Allah. Ya kan? Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu. Kalau Allah menghendaki, kalau Allah menginginkan, Allah tinggal katakan kun fayakun. Ini jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Maka tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala.
Nah, jangankan di akhirat, di dunia saja Allah pernah buat yang seperti itu. Nah, makanya para ulama mempermisalkan seperti Nabi Ibrahim alaihissalam, yang masyhur kisahnya tatkala beliau diadili oleh kaumnya sendiri, kemudian dilucuti pakaiannya Nabi Ibrahim, kemudian kaumnya beramai-ramai ingin membakar Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian mereka buatkanlah api yang sangat besar. Bayangkan, disebutkan api yang mau membakar Nabi Ibrahim ini itu sangat besar, sampai mereka jarak puluhan meter nggak berani dekat, saking besarnya itu api. Dan sampai disebutkan kalau ada burung yang melintas di atasnya, burung itu akan jatuh mati, saking besarnya api itu. Nah, bagaimana caranya mereka memasukkan Nabi Ibrahim ke dalam itu? Mereka pakai ketapel, Pak. Jadi Nabi Ibrahim itu diikat, kemudian mereka lempar dia, karena tidak ada yang berani dekat dengan api itu. Mereka lempar ke situ, ke dalam api, kobaran api tersebut, Nabi Ibrahim alaihissalam. Tapi apa yang terjadi? Ketika Nabi Ibrahim berada di dalam kobaran api itu, malaikat Jibril datang menawarkan bantuannya. Ya Ibrahim, alaka hajah? Wahai Ibrahim, adakah kau butuh bantuan aku? Tawaran malaikat Jibril. Apa kata Nabi Ibrahim? Amma anta fala. Adapun kepadamu wahai Jibril, aku tak butuh, tapi aku butuh dengan bantuan Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Ini ketawakalannya Nabi Ibrahim. Sampai pun kepada malaikat Jibril ini, bukan Jibril tidak mampu untuk melakukannya, mampu malaikat Jibril. Tetapi saking kuatnya ketergantungannya, ketawakalannya kepada Allah, beliau tidak butuh kepada yang lain kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah jawab permintaan Nabi Ibrahim. Allah jadikan api itu, ya nar, wahai api, kuni bardan, jadikanlah dingin, jadilah dingin, wasalaman ala Ibrahim, kemudian selamatkan Nabi Ibrahim. Maka tidak ada api tersebut yang berhasil menyentuh kulitnya Nabi Ibrahim. Tidak ada satupun api yang bisa menyentuh kulitnya Nabi Ibrahim tatkala itu. Allah sudah berkehendak, Pak. Ya, api yang tadinya harusnya membakar, api yang tadinya harusnya panas membakar, itu tidak akan jadi panas dan membakar kalau Allah tidak kehendaki. Ini para jamaah sekalian. Maka tidak ada yang sulit bagi Allah subhanahu wa ta'ala untuk bahkan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan di dalam api neraka. Itulah pohon zakum namanya. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Dari sini menunjukkan kepada kita bahwa penghuni surga sebagaimana penghuni neraka, mereka makan dan minum, penghuni neraka pun juga demikian. Mereka pun makan dan minum. Wa bi'sat ta'am wasyarab. Tetapi makanan dan minuman penghuni neraka adalah seburuk-buruknya makanan dan minuman yang pernah dijumpai tatkala itu. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Iya, Allah subhanahu wa ta'ala juga menyebutkan di ayat yang lain terkait dengan pohon zakum ini, di surat As-Saffat ayat 62 sampai 68. Allah menyatakan, adzalika khairun nuzula am syajaratuz zakum. Ini ayat Allah bawakan setelah menyebutkan tentang makanan-makanan surga. Allah berfirman, adzalika khairun nuzula. Apakah makanan-makanan surga itu ya yang lebih baik, ataukah pohon zakum yang merupakan makanannya penghuni neraka? Ayo, Allah subhanahu wa ta'ala bandingkan. Ya, tidak bisa dibandingkan. Zakum seperti itu mengerikannya, sementara makanan penghuni surga luar biasa lezatnya. Maka Allah sebutkan di sini, dan Allah nyatakan syajaratuz zakum merupakan pohon yang di dalamnya ya akan diberikan makan penghuni neraka darinya. Inna ja'alnaha fitnatan lidh-dhalimin. Sesungguhnya kata Allah, kami jadikan
Zakum tersebut merupakan azab, sebagai azab bagi orang-orang yang zolim. Innaha syajaratun takhruju fi aslil jahim. Sesungguhnya pohon zakum itu merupakan pohon yang keluar dari dasar neraka jahim. Tal'uha ka'annaha ru'usus syayatin. Lihat, Allah lebih jelaskan bagaimana pohon zakum itu. Tal'uha, mayangnya kata Allah, ka'annahu ru'usus syayatin, itu seperti kepala-kepala setan. Fa innahum la'akiluna minha famali'una minhal butun. Sesungguhnya mereka akan makan dari pohon zakum itu, dan mereka akan memenuhi perut mereka dengan buah zakum itu. Thumma inna lahum 'alaiha lasyauban min hamim. Kemudian kata Allah, sesungguhnya bagi mereka setelah makan dari buah zakum itu, mereka akan mendapatkan minuman yang bercampur dengan air yang sangat panas. Thumma inna marji'ahum la ilal jahim. Kemudian tempat kesudahan mereka, tempat kembali mereka adalah neraka jahim. Allahu akbar. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, Nabi SAW, beliau dalam rangka mendakwahi manusia, mengajak manusia kepada Islam, Rasul ingatkan kepada manusia, kepada kafir Quraisy tatkala itu, dengan surga dan neraka. Surga untuk memotivasi mereka agar beramal, melakukan ketaatan. Neraka Rasul SAW sebutkan untuk menjadikan mereka semakin takut dengan azab Allah, sehingga membuat mereka takut dengan dosa dan maksiat. Maka Nabi SAW sering menyebutkan hal ini, sehingga yang seperti ini ternyata menjadi buah cibiran dan ejekan orang-orang kafir Quraisy tatkala itu. Dan salah satu yang paling besar mengolok-olok Nabi adalah si Abu Jahal. Nah, ini termasuk musuh Nabi SAW yang sangat besar kebenciannya kepada Islam, kepada kaum muslimin, dan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Lihat si Abu Jahal ini, ketika dia mendengarkan ayat-ayat ini, ayat-ayat tentang pohon makanan penghuni neraka, diantaranya zakum, ya, apa kata si Abu Jahal? Ia berteriak kepada orang-orang kafir Quraisy tatkala itu, ya ma'syara Quraisy, wahai masyarakat Quraisy, kata si Abu Jahal, tahukah kalian tentang pohon zakum yang sering disebut-sebut oleh si Muhammad ini? Dia sebut untuk menakut-nakuti kalian. Apa kata si Abu Jahal? Tidaklah zakum itu kecuali hanya seperti syajaratun nakhl. Zakum itu, kata si Abu Jahal, ya seperti pohon kurma lah. Ya, naudzubillah. Kemudian dia berkata, wallahi, demi Allah. Siapa yang bilang ini? Abu Jahal. Sampai bersumpah dengan nama Allah. Demi Allah, kata Abu Jahal, subhanallah, la inistamkanna minha lanatazaqqamannaha tazaqquma. Kalau saya, kata si Abu Jahal, diberi kesempatan untuk menikmati pohon zakum itu, niscaya saya akan makan sebanyak-banyaknya. Ini apa maknanya ini? Ingin menantang. Iya, ingin menantang dan ingin memperolok-olok. Apa yang diberikan, yang ditakut-takuti Muhammad itu cuman kayak pohon kurma saja. Kalau saya diberi kesempatan, kata Abu Jahal, saya akan makan sebanyak-banyaknya itu zakum itu. Apa itu zakum itu? Mengolok-olok. Ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ingin memang apa? Mempengaruhi kafir Quraisy supaya kau tidak usah takut dengan itu. Itu cuman bualan Muhammad saja itu. Tidak benar yang seperti itu. Kalaupun ada, nah kayak pohon kurma lah. Jadi diibaratkannya yang zakum mengerikan tadi yang kita gambarkan, kayak pohon kurma katanya. Makanya dia mau makan sebanyak-banyaknya kalau ada. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Makanya memang luar biasa penentangan si Abu Jahal ini. Ya, mungkin kita masih ingat bagaimana di dalam surat Al-Alaq itu, ya, si Abu Jahal ini kan juga nantang Nabi.
Sampai karena saking bencinya kepada Nabi Muhammad SAW, Abu Jahal bersumpah. Kata dia, saya kalau melihat Muhammad masih beribadah di depan Ka'bah, saya akan injak lehernya. Kata si Abu Jahal. Betul-betul Pak, Nabi Muhammad SAW ketika itu datang. Kemudian Abu Jahal ada di situ, orang kafir Quraisy lagi saksikan. Kafir Quraisy nagih janjinya si Abu Jahal. Abu Jahal, katanya kau mau injak lehernya Nabi Muhammad, berani ndak kau injak lehernya itu? Akhirnya Abu Jahal pun memberanikan diri, mau dia injak betul leher Nabi Muhammad SAW tatkala itu. Tapi apa Pak? Ketika dia berani maju selangkah, tiba-tiba ada parit di mata Abu Jahal. Yang lihat cuma Abu Jahal saja. Ada parit, kemudian di situ kobaran api yang sangat banyak, dan di situ dia lihat sayap-sayap. Yang lihat cuma Abu Jahal. Makanya ketika Abu Jahal maju ingin menginjak lehernya Nabi Muhammad SAW ketika itu, langsung Abu Jahal mundur seperti ini. Orang kafir Quraisy tanya, kenapa Abu Jahal? Tadi kau mau injak. Kata Abu Jahal, tadi aku lihat parit tadi itu. Kalian tidak lihat? Aku lihat parit tadi itu. Kata Nabi SAW, betul yang dilihat si Abu Jahal itu. Kalau dia berani maju selangkah saja, maka niscaya tangannya, kakinya akan terpotong satu demi satu tatkala itu. Sayangnya dia mundur saja ketika itu. Kata Nabi kita Muhammad SAW. Nah, dan dia selalu merongrong Nabi kita Muhammad SAW, sampai Allah ingatkan, kalla la illam yantahi lanasfa'am bin nasiyah. Sekali-kali tidak. Andaikan Abu Jahal itu tak berhenti dari perbuatannya, niscaya kami akan tarik ubun-ubunnya. Nasiyatin kadibatin khati'ah. Ubun-ubun orang yang berdusta ini, si pendusta ini, dan selalu berbuat dosa. Ini ayat kalau kita baca surat Al-Alaq Pak, itu ayat untuk si Abu Jahal. Kemudian kata Allah Pak, falyad'u nadiyah. Silahkan panggil wahai Abu Jahal, panggil penolong-penolong kamu. Nah, si Abu Jahal waktu itu sombong. Dia bilang apa? Saya ini Abu Jahal memang orang di masyarakat kafir Quraisy, termasuk tokoh dia. Orang yang sangat disegani juga memang. Dia menganggap bahwasanya saya ini banyak pengikut-pengikut saya. Kalau ada yang berani melawan saya panggil penolong-penolong saya panggil pengikut-pengikut saya. Maka Allah tantang juga. Apa kata Allah? Falyad'u nadiyah. Silakan panggil. Silakan panggil pendukung-pendukungmu. Silakan panggil pengikut-pengikutmu. Sanad'uz zabaniyah. Kata Allah, kami cukup memanggil malaikat zabaniyah. Ini malaikat zabaniyah, kata Allah, disebutkan dalam tafsir itu malaikat kepalanya di atas langit, kakinya ada di bumi. Nah, ini yang mau ditantang Abu Jahal ini. Nah, falyad'u nadiyah sanad'uz zabaniyah. Kami akan panggil malaikat zabaniyah. Kalla, sekali-kali jangan. La tuti' huwasjud waqtarib. Jangan kau ikuti, jangan kau takut wahai Muhammad terhadap ancaman si Abu Jahal. Tetap beribadah, tetap kau sujud kepada Allah, dan tetaplah lakukan pendekatan kepadaku. Allah tenangkan Nabi kita Muhammad SAW dari ancaman intimidasi si Abu Jahal ini. Ini jamaah sekalian. Nah, tak terlewat juga ini terkait dengan makanan-makanan penghuni neraka ini. Si Abu Jahal pun mengolok-olok Nabi kita. Apa itu zakum itu? Kata mereka. Kata si Abu Jahal. Allah Subhanahu wa taala sebutkan betapa ngerinya ya zakum ini yang menjadi makanan penghuni neraka. Si Abu Jahal mengolok-olok. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, Allah Subhanahu wa taala juga sebutkan di dalam surat Al-Waqiah ayat 51 sampai 55. Allah berfirman, "Tsumma innakum ayyuhadh-dhallunal mukadzibun." Kemudian kemudian sesungguhnya kalian wahai orang-orang yang tersesat, lagi mendustakan, la akiluna min syajarim min zakum. Sungguh betul-betul kalian akan makan dari pohon zakum ini. Famaliuna min halbutun. Kalian akan memenuhi perut-perut kalian dengan pohon zakum itu. Fasyaribuna alaihi minal hamim. Kemudian kalian akan minum setelah itu
dengan mata air yang sangat panas. Fasyaribuna syurbal him, maka mereka akan minum ya seperti onta yang sangat kehausan. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanan penghuni neraka ini yang tadi kita sebutkan yaitu dori', ghislin dan zakum. Ulama berbeda pendapat terkait dengan penyebutan 3 jenis makanan ini. Ada yang menyebutkan bahwa ia akan diberikan dengan 3 jenis makanan itu. Ada yang menyebutkan bahwa masing-masing sesuai dengan tingkatan dari penghuni neraka itu. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, mungkin demikian yang bisa kita paparkan terkait dengan makanan dan minuman penghuni neraka, tentunya dengan harapan semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari semua jenis makanan-makanan, minuman penghuni neraka. Lebih-lebihnya lagi semoga Allah menyelamatkan kita dari siksa api neraka dan memasukkan kita ke dalam surganya yang penuh dengan kenikmatan. Amin, amin ya rabbal alamin. Demikian, jazakumullah khairan atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.